Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Silakan masuk, Ibu. Mari silakan duduk. Ya, Ibu. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke, baik Adik. Apakah posisi duduk Adik saat ini sudah merasa nyaman? Sudah, Ibu. Adik baru pertama kali datang ke ruangan Ibu. Iya, Ibu, saya baru pertama kali ke ruangan Ibu. Oke, jadi karena Adik baru pertama kali ke ruangan Ibu mau perkenalkan nama Ibu. Nama Ibu tidak bisa baca dan Adik bisa panggil Ibu Dini. Oke, Ibu. Kalau saya namanya Ana. Saya dari kelas 11, Ibu. Iya. Baik, tadi sebelum anak kesini, apakah ada mengikuti pelajaran sebelumnya? Iya, Ibu, tadi kami ada mengikuti pelajaran bahasa Inggris, Ibu. Apa kabar anak hari ini? Puji Tuhan, baik, Ibu. Apakah tadi mata pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu sulit atau? Lumayan sulit, Ibu. Oke, tapi anak-anak bisa melewatinya ya? Ya, syukurnya bisa melewati dengan baik. Oke, baik Adik, sebelum kita melakukan counseling kita pada hari ini, kita memulainya dengan doa ya. Ya, Ibu. Jadi Ibu minta Adik untuk pimpin kita dalam doa. Baiklah, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Baik Adik, kira-kira ada keperluan apa ya Adik datang untuk bertemu Ibu di ruangan ini? Baik, Ibu, sebelumnya saya mau berterima kasih karena Ibu sudah mau menerima saya untuk datang ke ruangan Ibu. Jadi begini, Ibu, akhir-akhir ini saya merasa sangat stres, Ibu, karena akhir-akhir ini kami sering mendapat banyak tugas, Ibu, dan untuk deadline pengumpulannya semuanya full dalam minggu ini, Ibu. Jadi saya merasa sangat stres, Ibu, untuk mengatur waktu bagaimana supaya tugas itu dapat terselesaikan dan saya dapat mengumpulkannya tepat waktu, Ibu. Jadi Adik merasa stres untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Ibu dulu ya? Iya, Ibu, saya merasa sangat stres, Ibu. Apakah Adik sudah memikirkan langkah-langkah apa yang harus Adik ambil untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Ibu? Iya, Ibu, saya sudah memikirkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, seperti membuat jadwal untuk mengerjakan tugas, Ibu. Oke, baik Adik, cara yang Adik pikirkan tadi sudah sangat bagus. Kalau boleh Ibu tahu, hal apa sih yang membuat Adik itu stres saat ingin mengerjakan tugas? Atau hal yang memicu Adik untuk saat mengerjakan tugas itu Adik tidak mau menyelesaikannya secara langsung? Jadi begini, Ibu, sebenarnya saya bukan tidak mau menyelesaikan tugasnya. Saya juga sudah membuat jadwalnya dan saya menyadari bahwa tugas itu sangat penting untuk dikerjakan. Namun saya merasa dilema, Ibu, ketika akan mengerjakan tugas yang dimana seringkali saya merasa antara tugas dan bermain sosial media itu suatu hal yang membuat saya dilema, Ibu, antara memilih mengerjakan tugas atau bermain sosial media, yang dimana seringkali ketika saya mau mengerjakan tugas itu tiba-tiba mungkin ada notifikasi di handphone atau apa, ketika saya membukanya saya langsung melupakan untuk mengerjakan tugas, Ibu, sedangkan saya sudah membuat jadwalnya. Dari situ saya langsung dengan sendirinya sudah melupakan dengan tugas yang akan saya kerjakan dan saya sibuk untuk bermain sosial media seperti nonton TikTok, Ibu. Karena keasikan membuka sosial media. Iya, Ibu. Baik, apakah dengan sikap Adik itu Adik merasa nyaman atau sebaliknya? Nah, itu yang membuat saya dilema, Ibu.
di satu sisi saya merasa nyaman, tapi di sisi lain saya merasa tidak nyaman Ibu dengan kebiasaan yang saya lakukan itu Ibu. Kalau boleh Ibu tahu, sisi mana yang Adik merasa nyaman dan apa yang membuat Adik tidak merasa nyaman? Ibu, jadi begini Ibu, yang pastinya yang membuat saya nyaman adalah ketika saya bermain sosial media atau saya nonton TikTok Ibu. Di situ saya bisa melakukan itu sampai saya melupakan waktu Ibu, sampai kayak saya scroll TikTok atau bermain sosial media itu sampai saya tidak mengingat waktu lagi Ibu untuk mengerjakan tugas. Dan di sisi lain yang membuat saya tidak nyaman itu saya memikirkan bagaimana tugas-tugas yang telah diberikan oleh bapak dan ibu guru, sedangkan saya selalu sibuk dan merasa sangat nyaman ketika bermain sosial media, sementara tugas itu harus segera dikumpulkan. Seperti itu Ibu. Kali permasalahan apa yang anak-anak alami sekarang. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih, apakah anak-anak ingin merubah perilaku yang anak-anak alami sekarang ini? Bagaimana ya Ibu? Saya ingin mengubah perilaku yang sedang saya alami ini karena sejujurnya saya juga merasa tidak nyaman Ibu, karena seringkali saya merasa saya terlambat dengan teman-teman di kelas Ibu, karena saya merasa kayak saya menjadi terbelakang Ibu, karena seringkali kalau ada tugas itu teman-teman saya kalau ditanya pasti mereka selalu menjawab bahwa mereka sudah mengerjakan tugas, sedangkan saya hanya tanya saja mereka tapi saya tidak kerja Ibu. Jadi itu yang membuat saya kenapa saya datang ke sini, karena saya mau berbagi cerita ke Ibu. Saya ingin mungkin Ibu ada solusi untuk saya sehingga saya bisa merubah perilaku saya ini Ibu, karena sejujurnya saya sudah merasa tidak nyaman sekali Ibu. Saya tidak tahu bagaimana cara untuk saya bisa terlepas dari kebiasaan ini, karena menurut saya ini juga merupakan kebiasaan yang tidak baik Ibu dan sangat merugikan saya. Anak-anak, Ibu sangat mengerti dengan perasaan kamu sekarang ini, dan Ibu sangat senang sekali karena mendengar jawaban kamu bahwa kamu ingin merubah perilaku kamu. Nah, Ibu juga memiliki beberapa cara dan solusi untuk membantu masalah yang sedang kamu alami sekarang ini. Cara atau solusi yang mungkin Anda bisa lakukan yaitu anak-anak bisa membuat jadwal, seperti anak-anak bisa menyusun jadwal untuk mengerjakan tugas disesuaikan dengan jam kosong yang anak miliki. Dan juga mungkin yang utama, saat anak-anak mengerjakan tugas, mungkin anak-anak bisa menjauhkan handphone dari jangkauan anak-anak untuk sementara waktu. Kalau misalnya anak-anak tidak bisa menjauhkan handphone dari jangkauan anak-anak, mungkin anak-anak bisa menonaktifkan HP untuk sementara waktu ya. Nah, apakah anak-anak bisa memahami apa yang Ibu sampaikan? Baik Ibu, terima kasih sebelumnya karena Ibu sudah memberikan tips ataupun cara untuk saya agar kedepannya saya lebih fokus ketika mengerjakan tugas. Jujur dengan tips serta cara yang diberikan tadi saya sudah cukup memahami dan saya merasa itu betul-betul adalah cara yang mungkin sangat efektif, karena seringkali selama ini saya tidak terpikirkan bahwa mengerjakan tugas memang membuat jadwal itu saya sudah melakukannya Ibu, dan pastinya saya sudah memikirkan ketika ada waktu kosong untuk mengerjakan tugas. Namun kalau yang sampai untuk menonaktifkan handphone serta menjauhkan handphone dari jangkauan saya ketika saya akan mengerjakan tugas itu masih belum terpikirkan Ibu, karena selama ini jujur saja saya sangat terpaku pada handphone Ibu. Jadi mungkin dari cara serta tips yang sudah diberikan ini dapat saya lakukan dan dapat saya implementasikan. Bagus sekali anak-anak, Ibu yakin kamu akan bersungguh-sungguh agar dapat mencapai tujuan kamu dengan maksimal. Ibu juga yang berpesan kepada kamu untuk jangan anggap masalah ini sebagai beban rendah, karena mungkin dari masalah ini bisa menjadi dorongan kamu untuk lebih maju ke depannya. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Baik,
meminta anak-anak mungkin bisa menyampaikan inti atau kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini. Baik Ibu, jadi sebelum saya menyampaikan kesimpulannya, saya benar-benar mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sejujurnya saya sudah merasa sangat stres Ibu selama ini dan tidak ada teman untuk saya bercerita berkaitan dengan permasalahan Ibu. Jadi yang dapat saya simpulkan dari hal yang sudah kita bahas pada hari ini, yang paling utama itu yang pastinya yang tadi sudah Ibu sampaikan, bahwa saya harus konsisten dengan apa yang sudah kita sepakati. Misalnya ketika nanti saya membuat jadwal ataupun kalau ada waktu kosong, saya harus konsisten untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, dan jangan hanya terpaku pada bermain handphone serta bermain sosial media Ibu. Dan yang pastinya saya sejujurnya merasa sangat terbantu dengan beberapa tips serta cara dari Ibu. Jadi yang pada intinya saya sangat berterima kasih Ibu, dan itu semua juga kembali kepada saya apakah saya mampu untuk menjalankan serta konsisten dalam melakukan hal-hal yang sudah kita sepakati tadi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Ibu. Sama-sama anak-anak. Di sini Ibu juga berterima kasih sekali karena anak-anak sudah datang bertemu Ibu di ruangan ini dan juga mau menceritakan dan sama-sama mencari jalan keluar dengan apa yang anak-anak alami sekarang ini. Dan Ibu sudah rasanya anak-anak sudah benar-benar tahu ya apa yang anak-anak ingin lakukan dan apa yang anak-anak ingin berubah dari perilaku anak-anak sekarang ini. Dan Ibu juga ingin mau anak-anak terus bersungguh-sungguh dan yakin kalau perilaku anak-anak sekarang ini bisa berubah dan lebih maju untuk ke depannya nanti. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, baik anak-anak, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak bagaimana perasaan yang anak rasakan sekarang ini setelah menceritakan masalah yang anak alami saat pertemuan kita hari ini. Oke, baik Ibu, saya merasa sangat lega dan saya merasa sangat senang karena jujur saja selama ini saya merasa bingung saya mau bercerita kepada siapa, dan saya tidak tahu bagaimana caranya supaya saya dapat kayak merubah perilaku saya ini Ibu. Dan pastinya saya sangat berterima kasih ke Ibu, dan perasaan saya sangat senang dan saya sangat merasa lega Ibu kalau sudah menceritakan hal ini. Sama-sama dan jadi baik, proses konseling kita hari ini berakhir sampai di sini dulu ya. Dan Ibu yakin anak-anak pasti bisa mencapai tujuan yang anak ini lakukan, dan Ibu juga pasti akan memantau perkembangan anak-anak selama anak-anak berubah perilaku anak-anak. Ibu juga sangat membuka ruangan Ibu ini jika anak-anak ingin bertemu Ibu, kalau anak-anak ingin menceritakan masalah atau anak-anak ingin bertukar pikiran dengan Ibu di ruangan ini. Juga kepada anak-anak selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Oke, baik Ibu, kalau gitu saya langsung pamit.